Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Dr. Muhammad Nasir, konsultan di Kolbu Madani, konsultan healthy karakter. Bagaimana kita bisa memiliki karakter berbasis kolbu untuk menuju falah. Karena kalau kita berbasis kolbu, itu apa yang nanti kita dapatkan itu adalah standar Allah. Karena apa? Kita menggunakan cara-cara yang Allah berikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi oleh karena itu, siapa aja yang kepingin terus mengikuti perkembangan bagaimana sebenarnya karakter berbasis kolbu itu di dalam menjalani kehidupan, monggo subscribe maupun memberikan komentarnya kepada saya atau kepada channel Kolbu Madani. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita menghadapi wabah seperti ini, maka sebenarnya apa yang harus kita sikapi ya? Kita sikapi. Jujur kalau menurut saya, pertama kali apapun yang Allah berikan itu harus kita syukuri ya. Syukur itu adalah pintu pertama kali sebagai bukti bahwa kita yakin dengan apapun yang itu menjadikan keputusan Allah terhadap kita itu adalah yang terbaik. Makanya cara yang terbaik pada saat kita menghadapi apa-apa itu dengan kalimat salah satunya alhamdulillah. Jadi syukur itu adalah wadah. Kalau saya mengibaratkan loh, maaf ya. Saya mengibaratkan itu seperti orang yang mau memasukkan minuman ya. Tempatnya itu adalah syukur tadi. Semakin tempatnya itu bagus, kuat ya, yang ideal, maka mau digunakan di dalamnya apa saja, dimasuki apa saja itu tetap menjadikan indah dan nikmat. Nah, komponen yang ada di dalam bejana tadi atau cangkir atau gelas ya, yang kita tata tadi itu, disitulah kita itu perlu yang namanya sabar. Itu kalau menurut saya loh, dilihat dari konsep human relation ya, dilihat dari Islamic Human Research. Jadi komponen yang dasar yang harus kita bangun di dalam mengupgrade potensi diri kita secara Islamik itu salah satunya bagaimana kita mensikapi sesuatu itu berawal dari syukur dulu. Sekali lagi syukur itu membuktikan kalau kita yakin Allah itu maha adil dan memberikan yang terbaik buat kita. Ya, itu tolong dicermati. Karena di dalam hadis qudsi Allah sendiri mengatakan bahwa apapun yang aku berikan kepada hambaku itu adalah sesuatu yang terbaik buat hambaku. Jadi Allah itu tidak pernah memusuhi hambanya sendiri, apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi oleh karena itu ayo kita sikapi dengan syukur. Setelah syukur, barulah kita melakukan sesuatu yang sifatnya sabar. Caranya sabar itu bagaimana dalam mensikapi wabah virus corona? Satu contoh kalau kita nggak paham ya tentang bagaimana sih sebenarnya penyebaran virus itu, ya tanya kepada orang yang ahlinya. Lalu orang yang suka share-share itu ya juga harus belajar sabar. Sabarnya dalam arti sebelum share itu ya tolong dibaca dulu. Artikel itu paham apa enggak? Mudeng apa enggak? Ya, jangan-jangan apa yang kita share itu membuat orang itu semakin bingung. Lalu yang ketiga, kalau memang pemerintah menghimbau ya, dokter ya, pemerintah menghimbau di situ, apalagi plus MUI ya, para ulama yang sudah berkumpul di situ memutuskan untuk mensegerakan kita menuntaskan virus corona itu dengan jalan apa? Menghindari kontak sosial dalam arti kerumunan-kerumunan dan lain sebagainya. Akhirnya kita harus mengisolasi secara pribadi atau keluarga.
Kalau memang pemerintah melakukan itu, ya lakukan. Itu yang namanya sabar. Jadi melakukan sesuatu itu pada tempatnya dengan ilmu, nggak asal. Kalau orang sabar walaupun meneng, walaupun diem, ya tetap itu bukan namanya sabar. Iso ndablek, iso kalau di kejiwaan tuh namanya baal ya, ya macem-macem. Sabar itu bukan diem. Kalau memang di situ waktunya harus diem, ya diem. Waktunya harus berjalan, ya berjalan. Bekerja, ya bekerja. Karena apa yang ia lakukan itu semuanya itu punya dasar. Itulah sabar. Dan apapun yang didapat dari proses sabar itu kembali lagi kepada syukur dan itu harus kita syukuri. Jadi jangan kebolak-balik ya. Kita akan susah untuk menjadi orang yang sabar kalau tidak diawali itu dengan syukur, keyakinan kita sama Allah. Bagaimana kita mau sabar kalau kita nggak yakin apa yang menjadi keputusan Allah itu adalah yang terbaik buat diri kita. Jadi sekali lagi, tolong ya, kalau kita mau segera keluar dari semua ya keadaan, khususnya yang tidak enak, yang tidak nyaman itu dengan sikap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mulailah dengan bersabar. Saudara-saudaraku, tidak ada insya Allah penyakit yang tanpa obat. Oleh karena itu juga jangan membabi buta di dalam pengobatan. Hendaknya pengobatan itu harus rasional ya, secara medis ya. Kalau memang ada yang pendekatan secara karakter ya bagaimana, kalau pendekatan herbal itu juga bagaimana, kalau pendekatan sifat metafisik itu juga seperti apa ya. Semuanya harus gamblang, semuanya harus jelas. Jangan pasien itu menjadi bingung. Sekali lagi bahwa tidak ada yang bisa tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Oleh karena itu, mari kita fokus untuk bersyukur dan bersabar di dalam menghadapi virus corona ini dengan kita harus mengkarantina diri kita ya, membatasi gerak-gerik kita ya. Tolong semua itu dilakukan dengan syukur dan sabar lillahi taala. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.